selamat pagi semuanya. Hari ini hari Minggu tanggal 20 Juni. Apa kabar semuanya? Ibu berharap anak-anak semua sehat, semuanya bersukacita di dalam Tuhan, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Karena hari ini kita boleh bersama-sama sekolah minggu, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Tentu sudah siap. Yuk kita semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Kita menyanyi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Semuanya boleh berdiri dan semuanya bergerak ya. Yuk kita nyanyi dulu lagu Jalan Serta Yesus. Masih ingat kan? Yuk mulai. Jalan serta Yesus. Apa Tuhan Yesus gandeng? Yuk Tuhan Yesus kesini sama-sama gandeng-gandeng. Jalan ke sana kesini. Seperti itu? Bukan. Tetapi artinya dalam mengerjakan sesuatu setiap hari kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Artinya kita bisa berdoa pagi-pagi, bangun tidur, berdoa terlebih dahulu. Kemudian kita beraktivitas, yang mau sekolah, kalau sudah masuk sekolah, kita sekolah, yang mau bekerja membantu mama, kita membantu mama, itu artinya jalan serta Yesus dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang kurang senang, juga kita bersama Tuhan Yesus. Kita ulang sekali lagi ya, jalan serta Yesus ya. Yuk semuanya bergerak dengan semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan buka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sebelum kita lanjutkan, yuk lipat tangannya. Anak-anak masih berdiri, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami karena Engkau adalah Allah dan Bapa kami. Terima kasih untuk minggu hari ini, di mana kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan lewat sekolah minggu ini. Kami mau supaya Allah hadir dan Allah boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, siapa yang sudah tidak sabar mendengarkan cerita? Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Kak Rio mau bercerita untuk anak-anak semuanya, ya kan? Nah, tetapi sebelum mendengarkan cerita, kita menyanyi dulu. Ya, kita mempersiapkan hati kita menyanyi Yesus Tuhanku. Ya, masih ingat semuanya kan? Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Walau
Sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lihat dulu, kita dengar dulu teman kita Gloria akan memuji Tuhan, ya. Yuk kita lihat dan kita dengarkan anak-anak yang bisa mengikuti dari rumah, ya. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini Karyo akan bercerita tentang perumpamaan talenta yang diambil dari Matius, Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai yang ke-30. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Sebelum tuan itu pergi ke luar negeri, ia memanggil hamba-hambanya untuk memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Talenta adalah berupa uang pada zaman itu. Tuan itu mempercayakan uangnya kepada hamba-hambanya sesuai kesanggupannya, sesuai kemampuannya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba yang pertama mengusahakan 5 talenta itu dan menghasilkan 5 talenta lagi. Begitu juga hamba yang kedua menghasilkan 2 talenta juga. Namun hamba yang ketiga karena takut, maka ia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian suatu hari, pulanglah tuan itu ke rumahnya dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya, dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Hamba yang pertama yang menerima 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Begitu juga hamba yang kedua menghasilkan 2 talenta. Betapa senangnya tuan itu dan memuji hamba pertama dan kedua karena mereka telah setia dan memberikan talenta lagi yang lebih banyak. Bagaimana dengan hamba yang ketiga? Tuan itu sangat marah kepada hamba yang ketiga karena hamba yang ketiga sangat malas, sangat takut karena telah mengubur talentanya sehingga talentanya tidak bertambah. Akhirnya Tuhan itu menghukum hamba yang ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap.
Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan bagaimana cerita hari ini tentang talenta. Nah, talenta tadi sudah Karyo sebutkan adalah berupa uang pada zaman itu. Tapi pada zaman sekarang talenta itu apa? Talenta bisa berupa hal-hal yang baik. Contohnya adalah bakat, kebaikan, kekayaan, dan hal-hal yang baik lainnya. Kita belajar dari hamba yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Hal yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita harus bertanggung jawab atas talenta yang telah Tuhan berikan. Kita harus bertanggung jawab seperti hamba yang pertama dan kedua. Nah, siapa di sini yang memiliki talenta? Siapa adik-adik di sini yang memiliki talenta? Atau bisa Karyo bilang bakat? Mungkin adik-adik pernah lihat video ini ya. Di sini ajang pencarian bakat. Banyak sekali orang-orang yang mengikuti acara ini menunjukkan bakatnya masing-masing. Nah, bagaimana dengan adik-adik sendiri? Kalau tadi kita lihat ada adik Gloria ya, yang memiliki salah satu talenta, yaitu bernyanyi. Tidak hanya Gloria ya, ada minggu-minggu lalu tuh seperti Yongki, Davin, Rafa, dan lain-lain. Mungkin masih banyak talenta-talenta yang adik-adik miliki, yang mungkin adik-adik tidak sadari atau adik-adik tidak tahu. Sebenarnya adik-adik punya talenta ini. Talenta-talenta contohnya tadi nyanyi, kemudian mungkin bisa olahraga. Siapa di sini yang bisa main sepak bola? Pastinya yang cowok-cowok ya, kebanyakan ya. Kemudian bisa main musik. Kemudian mimpin upacara. Wah, itu salah satu talenta loh. Kemudian membersihkan rumah, membantu orang tua juga talenta. Nah, meskipun kita sebenarnya banyak talenta, tetapi masih banyak adik-adik bahkan orang di luar sana yang tidak mempergunakan talenta dengan baik, atau tidak mau berlatih keras, atau tidak mau berusaha untuk membangkitkan talenta yang ada. Seperti hamba yang ketiga tadi, dia memiliki salah satu talenta. Contohnya ya, contohnya dia bisa bernyanyi. Satu talenta saja, bisa bernyanyi, suaranya bagus, tapi karena dia malas, tidak mau berlatih, akhirnya apa? Suaranya lama-kelamaan semakin serak, suaranya tidak terkontrol dan sebagainya. Akhirnya lama-lama talentanya tidak terpakai, hilang. Itulah yang Tuhan tidak inginkan. Janganlah kita seperti hamba yang ketiga. Kita harus mau berlatih. Yang punya hobi sepak bola, berlatihlah. Kemudian yang punya hobi bermusik, berlatihlah. Apalagi di masa pandemi ini ya, semuanya di rumah, semuanya serba online. Jadi kebanyakan pasti malas-malasan. Nah, kalau malas nanti lama-lama talentanya akan hilang adik-adik. Jadi caranya supaya talenta yang Tuhan berikan semakin bertambah, semakin berguna adalah dengan caranya berlatih keras, memakai talenta itu terus-terus, dan yang paling penting adalah menggunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Lagi tadi Gloria sudah memberikan contoh ya bagaimana talentanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan.
Kemudian kalau adik-adik yang pernah berlatih piano atau keyboard sama Pak Pendeta, itu juga nanti suatu saat Karyo yakin akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan, mengiringi musik di gereja. Jadi itu cerita hari ini. Yang pertama adalah bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan telah berikan, kemudian berlatih keras, dan mungkin buat yang adik-adik yang masih belum tahu talentanya, cari, berdoa, minta Tuhan tolong. Tuhan, talenta apa yang kumiliki? Bantulah aku untuk mengembangkan talenta yang ada. Pakailah aku Tuhan. Dan yang ketiga, gunakan talenta yang ada untuk kebaikan dan untuk memuliakan Tuhan. Demikian cerita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap kami memiliki talenta kami masing-masing. Terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh memberikan kami bakat yang baik, hal-hal yang baik yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Pakai kami Tuhan agar menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk masa depan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, tadi mendengarkan dengan baik tidak ceritanya Kak Rio? Nah, siapa yang punya talenta? Seperti tadi, teman kita Gloria itu memakai talentanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi lain kali, kalau anak merasa, saya juga punya talenta seperti Gloria, atau saya punya talenta seperti Dakin, atau seperti siapa ya, Rafa, atau seperti yang lain-lainnya, anak-anak bisa kirim WhatsApp ke Kak Rio, atau Kak Tia, atau Bu Ros, Pak Pendeta. Pak, saya mau menyanyi, Kak, saya mau menyanyi. Jadi anak yang hebat, tidak boleh malas. Tuhan berikan talenta pada kita untuk dipakai sebagai kemuliaan bagi Tuhan, ya. Baik, kita akan mengakhiri atas sekolah minggu kita. Kita nyanyi satu pujian kembali. Aku diberkati, karena talenta itu merupakan berkat dari Tuhan. Yuk. Kita semua dikasih oleh Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Engkau memberikan penjagaan dan berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami berkesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah talenta yang sudah Allah berikan kepada kami dapat kami pakai untuk kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dadah anak-anak, ketemu kita minggu depan.